Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur yang dalam meliputi hati sanubari saya pada hari ini. Saya merasa berbahagia dapat kembali berada di tengah-tengah rakyat Bengkulu, apalagi kehadiran saya di sini adalah untuk meresmikan berbagai proyek pembangunan yang akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi rakyat Bengkulu untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pagi ini saya akan meresmikan proyek-proyek pembangunan di beberapa bidang. Selain proyek kelistrikan, kita juga akan menyaksikan telah selesainya pembangunan proyek-proyek lain di bidang perikanan dan perkebunan. Kesemuanya itu mencerminkan betapa pembangunan kita bergerak terus. Pembangunan itu bukan hanya bergerak di tempat-tempat tertentu, tetapi di seluruh penjuru tanah air kita. Itu menunjukkan bahwa pembangunan berjalan makin merata. Proyek-proyek pembangunan yang segera akan saya resmikan menunjukkan pula bahwa kita tidak hanya membangun proyek-proyek besar berskala nasional, tapi juga proyek-proyek yang berskala kecil dan yang langsung ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas. Pada pagi hari ini, saya akan meresmikan listrik pedesaan dan pusat pendaratan ikan. Proyek seperti ini merupakan upaya untuk memperbaiki kehidupan lapisan masyarakat kita yang berkemampuan rendah. Proyek-proyek seperti ini banyak kita bangun dan bertebaran di seluruh pelosok tanah air kita. Proyek-proyek di bidang kelistrikan dan pertanian yang pagi ini akan saya resmikan menunjukkan betapa luasnya kesempatan yang ada pada kita untuk memanfaatkan kekayaan alam yang kita miliki. Alam yang dikaruniakan Tuhan yang Maha Besar kepada kita memungkinkan kita mengembangkan bidang perkebunan yang amat sesuai dengan ciri dan kebutuhan negara kita. Bidang perkebunan memerlukan tanah yang luas, yang subur, serta tenaga kerja yang besar. Kesemuanya itu cukup kita miliki. Bidang perkebunan memberikan kepada rakyat kita kesempatan kerja yang luas. Apalagi karena di sini kita menanganinya dengan pola PIR. Dengan pola PIR ini, perkebunan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal, tetapi juga oleh rakyat banyak, termasuk para petani yang mengolah kebun. Pola kerja seperti ini menumbuhkan keterkaitan yang erat dan wajar antara yang besar dengan yang kecil, antara pemilik modal dengan rakyat yang hanya dapat menyumbangkan tenaganya. Hubungan itu bukan saling mengeksploitasi, tetapi saling menunjang dan saling menguntungkan. Hubungan seperti inilah yang harus kita kembangkan di berbagai sektor produksi dalam upaya kita membangun ekonomi Pancasila. Bidang perkebunan selain menyediakan sumber pangan juga menjadi sumber devisa dan sumber bahan baku bagi industri yang amat penting. Pabrik keram rubber yang akan saya resmikan pada pagi hari ini misalnya akan menggunakan bahan baku yang dihasilkan oleh ribuan hektar kebun karet. Pusat pendaratan ikan yang juga akan saya resmikan merupakan prasarana ekonomi yang penting untuk memperlancar kegiatan produksi kapal perikanan serta untuk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pusat perikanan sebagai tempat berlabuhnya kapal dan perahu perikan juga merupakan tempat berkumpulnya para nelayan. Karena itu saya harap agar pusat perikanan ini juga dapat menjadi pusat pengembangan masyarakat nelayan. Bidang perikanan amat penting bagi kehidupan bangsa kita.
Sejak zaman dulu, rakyat kita adalah rakyat bahari. Laut dapat menjadi sumber kehidupan rakyat hampir tiada batasnya, kalau saja manusia mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Memang di samping tanah, air merupakan kekayaan alam yang paling dibutuhkan oleh manusia. Air diperlukan untuk menunjang semua bentuk kehidupan di dunia ini. Air kita perlukan untuk rumah tangga, pertanian, dan industri. Tetapi air juga merupakan sumber tenaga yang tiada tara nilainya. Sebuah danau yang tenang dan indah dengan pengetahuan dan kekuatan yang ada pada manusia dapat diubah menjadi sumber tenaga yang dahsyat yang dapat menghasilkan terang, panas, dan gerak. Namun, tanah dan air tidak akan selamanya ada dan bermanfaat kalau manusia tidak memeliharanya dengan menjaga dan dengan sebaik-baiknya. Kita harus berhati-hati dalam mengelola kedua sumber daya alam yang amat pokok bagi kehidupan manusia itu. Bukan hanya untuk kepentingan kita yang hidup sekarang, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu, bahkan untuk seluruh umat manusia di sepanjang zaman. Saya katakan demikian karena hutan-hutan tropis kita merupakan paru-paru dunia yang penting bagi kehidupan bangsa kita sendiri dan bagi umat manusia di seluruh dunia. Kita punya pendirian yang jelas mengenai lingkungan hidup. Segala langkah pembangunan yang kita lakukan akan selalu memperhatikan kelestarian lingkungan. Sebabnya adalah karena kita membangun bukan hanya untuk masa kini, tetapi selalu dengan pandangan ke masa depan. Kita juga sadar bahwa lingkungan alam yang baik memberi kita kualitas kehidupan yang baik pula. Saudara-saudara dan hadirin sekalian, negara kita dikaruniai Tuhan yang Maha Kuasa kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh banyak bangsa lain. Namun kekayaan alam kita tidak melimpah ruah, tidak berkelebihan. Bahkan karena penduduk kita jumlahnya besar, maka kebutuhan kita pun besar pula. Karena itu jika kekayaan alam tadi tidak kita kelola dengan baik, jangan-jangan kekayaan alam itu tidak memadai lagi untuk menunjang kebutuhan bangsa kita di masa depan. Karena itu pula pengelolaan sumber-sumber daya alam harus benar-benar kita lakukan dengan cermat dan penggunaannya seefisien mungkin. Ada dua segi pokok yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Pertama, kita harus berusaha untuk melestarikan sumber-sumber daya alam yang bisa diperbarui. Kedua, kita harus menggunakan secara hemat seumur semua sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, agar dapat kita gunakan selama mungkin dan agar memberi manfaat yang sebesar mungkin pula. Prinsip ini harus melandasi setiap upaya kita dalam memanfaatkan kekayaan alam untuk pembangunan. Bidang energi merupakan salah satu bidang pembangunan yang berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Dalam banyak kesempatan sudah saya kemukakan bahwa salah satu pokok dalam kebijaksanaan energi kita adalah memprioritaskan sejauh mungkin sumber-sumber energi yang bisa diperbarui, yang pada umumnya hanya bisa kita manfaatkan sendiri dan tidak bisa kita ekspor. Contohnya adalah tenaga air, yang salah satu proyeknya kita saksikan di muka kita sekarang ini. Demikian pula panas bumi, yang potensinya cukup kita miliki, tetapi belum banyak kita kembangkan. Kita juga harus mengembangkan tenaga surya, yang sekarang telah mulai digunakan, antara lain untuk daerah-daerah pedesaan yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik. Tenaga surya sangat cocok bagi kita karena kita memilikinya sepanjang tahun. Di masa ini penggunaannya masih terbatas karena biaya pengembangannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan sumber-sumber energi yang lain.
Namun dengan penelitian yang sedang terus dilakukan, kita harapkan pada saatnya tenaga surya dapat lebih dikembangkan dan digunakan secara meluas. Di antara sumber-sumber energi yang tidak bisa diperbaharui adalah batu bara yang paling banyak kita miliki. Pembangunan tenaga listrik di masa depan, di samping memanfaatkan tenaga air dan panas bumi, akan makin bertumpu pada penggunaan batu bara. Upaya penganekaragaman sumber-sumber energi itu merupakan salah satu sokoku kebijaksanaan energi nasional kita. Yang lainnya adalah penghematan atau konservasi energi, sejalan dengan upaya kita menghemat penggunaan sumber daya yang makin serba terbatas kita miliki itu. Saudara-saudara dan hadirin sekalian, kebutuhan energi khususnya tenaga listrik berkembang cepat sejalan dengan perkembangan industri dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Di tahun-tahun yang akan datang, kebutuhan itu akan sangat meningkat. Sudah bisa kita perhitungkan bahwa kebutuhan tadi tidak akan dapat kita penuhi apabila kita hanya mengandalkan kemampuan pemerintah saja. Karena itu pemerintah mengundang dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi partisipasi kalangan swasta dalam penyediaan tenaga listrik. Karena proyek-proyek kelistrikan memerlukan investasi yang besar, maka perlu ada pengaturan khusus mengenai investasi swasta di bidang kelistrikan ini. Pemerintah telah menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan mengenai partisipasi swasta dalam penyediaan tenaga listrik sebagai landasan dan sekaligus memberikan kepastian bagi swasta yang berminat untuk memasuki bidang tersebut. Sebelumnya juga telah ditetapkan ketentuan-ketentuan khusus untuk memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik yang juga terbuka bagi swasta. Dengan beberapa ketentuan tadi, kita harapkan swasta dapat mengambil peranan yang besar dalam penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan bangsa kita di masa depan. Sementara itu, kita menyadari bahwa penggunaan energi kita juga tidak efisien. Kita masih memakai energi terlalu banyak untuk kegiatan-kegiatan yang kurang produktif. Kita masih memakai energi terlalu boros dibanding dengan manfaat yang kita peroleh. Melalui mimbar ini saya mengajak seluruh masyarakat untuk secara sadar dan sungguh-sungguh menghemat penggunaan energi dalam kehidupan dan pekerjaan kita. Kita harus membangun sikap hemat energi dan menjadikannya bagian dari budaya pembangunan kita. Penggunaan energi yang hemat harus menjadi ukuran di sektor produksi, transportasi, maupun dalam kehidupan rumah tangga. Marilah kita canangkan gerakan masyarakat untuk hemat energi itu. Demikianlah hal-hal yang perlu saya kemukakan dalam kesempatan ini, dan akhirnya dengan ini saya resmikan PLTA Tes di Desa Tes, proyek jaringan transmisi dari Tes ke Bengkulu, proyek jaringan transmisi dari Bukit Asem ke Batu Raja, Kota Bumi dan Bandar Lampung, listrik pedesaan di 173 desa dalam 33 kecamatan Provinsi Bengkulu, proyek pabrik kram rubber PTP 23 dan proyek pusat pendaratan ikan di Pulau Bai. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberkati kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.